warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lido. Saya mahasiswa semester 4 Prodi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan membacakan rangkuman hukum perdata untuk menyelesaikan tugas UAS yang diampu oleh Ibu Sri Ika Mulia. Baiklah, langsung saja. Mengenai hukum perdata, sejarah perdata dan bagian-bagian hukum perdata. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hak dan kepentingan antara individu dalam masyarakat. Tradisi hukum di daratan Eropah mengenal sebagian hukum menjadi dua, yakni hukum publik dan hukum privat atau hukum perdata. Dalam sistem Anglo-Saxon tidak dikenal pembagian semacam ini. Hukum perdata yaitu rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perorangan. Kemudian, hukum diartikan sebagai seperangkat kaidah, sementara perdata adalah mengatur hak, harta, benda dan kaitannya antara individu maupun benda hukum atas dasar logika. Kemudian, hukum perdata populer dengan sebutan hukum privat sebab mengatur kepentingan perseorangan. Kemudian, bagian-bagian perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga tersusun atas bab-bab sebagai berikut. Yang pertama, bab 1, buku 1 tentang orang. Buku ini mengatur hukum mengenai diri seseorang, hukum kekeluargaan. Yang kemudian buku 2 tentang kebendaan. Itu dalam buku ini mengatur segala hal yang berhubungan dengan hukum kebendaan dan hukum waris. Kemudian buku 3 tentang perikatan mengatur hak dan kewajiban timbal balik antara orang, perorangan, badan hukum maupun pihak tertentu. Kemudian buku 4 tentang pembuktian mengatur alat pembuktian dan akibat hukum yang ditimbulkan. Kemudian sejarah hukum perdata. Di Indonesia berhubungan dengan sejarah hukum perdata Eropa, terutama Eropa kontinental yang diberlakukan hukum perdata Romawi menjadi hukum orisinal dari benua Eropa. Akan tetapi, karena kultur dan aturan masyarakat masing-masing wilayah berbeda, membuat orang-orang mencari kepastian dan kesatuan hukum. Kemudian, berdasarkan catatan Napoleon, pada tahun 1804 telah dihimpun hukum perdata dinamakan Code Civil de Prancis. Masyarakat Eropa yang mengenalnya dengan sebutan Kode Napoleon. Terhitung tahun 1809 sampai 1811 di mana Prancis tengah menjajah Belanda. Seiring dengan itu pula, Raja Ledewardit Napoleon menerapkan White Book Napoleon, English for Head Rich Halet. Isinya hampir sama dengan Kode Civil de Prancis dan Kode Napoleon diberlakukan menjadi sumber hukum perdata Belanda. Kemudian bab 2 mengenai subjek hukum. Hukum yang membuat tentang peraturan-peraturan tentang diri manusia sebagai subjek dalam hukum, peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri untuk melaksanakan haknya itu. Kemudian segala sesuatu yang dapat diperoleh hak dan kewajiban dalam hukum. Jadi, subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban di dalam lalu lintas hukum. Yang dimasukkan dengan subjek hukum adalah orang, person, yang dibedakan menjadi manusia, pribadi, naturalized person, dan badan hukum, rich person. Menurut pasal 1, hukum perdata merupakan hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu dengan yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulannya masyarakat. Kemudian bab 3 mengenai perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dari uraian pengertian pasal 1 tersebut, dalam penjelasannya disebutkan sebagai negara yang berdasarkan Pancasila di mana sila pertamanya ialah ketuhanan yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau keharmonian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting membentuk keluarga bahagia. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, memelihara dan pendidikan menjadi hak kewajiban orang tua. Kemudian, perjanjian perkawinan ini harus
tidaklah dibuat dengan kata notaris. Selain ini, dapat dibuat dengan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pengawas pencatatan perkawinan sebelum perkawinan itu berlangsung dan dimulai berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan. Kemudian bab 4, hukum keluarga. Keluarga dipahami sebagai kelompok premier yang terdiri dari dua atau lebih orang yang mempunyai jaringan interaksi intrapersonal, hubungan darah, hubungan perkawinan, dan adopsi. Definisi tersebut menunjukkan bahwa keluarga masyarakat adanya hubungan perkawinan, hubungan darah, maupun adopsi sebagai pengikat. Keturunan merupakan hubungan darah antara satu individu ke individu baru. Keturunan merupakan individu baru dari generasi sebelumnya yang bertujuan untuk meneruskan generasi selanjutnya. Kemudian bab 5, hak warisan. Pada dasarnya, proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya yang dinamakan pewarisan terjadi hanya karena kematian. Oleh karena itu, pewaris baru akan terjadi jika terpenuhi 3 syarat berikut. Yang pertama, ada seorang yang meninggal dunia. Yang kedua, seorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia. Yang ketiga, ada jumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris. Kemudian, dalam golongan pertama dimasukkan anak-anak beserta turunan-turunan dalam garis lancang ke bawah dengan tidak membedakan laki-laki ataupun perempuan, dengan tidak membedakan urutan kelahiran. Kemudian golongan kedua dimasukkan ke orang tua dan saudara-saudara dari si meninggal. Pada asasnya orang tua dipersamakan dengan saudara, tetapi bagi yang orang tua ditiadakan peraturan-peraturan yang menjamin bahwa ia pasti mendapat bagian yang tidak kurang dari seperempat harta peninggalan. Kemudian golongan yang ketiga, sebagai ahli waris, jika tidak terdapat sama sekali anggota keluarga dari golongan pertama dan kedua, harta peninggalan itu dipecah menjadi 2 bagian yang sama. Satu bagian untuk anggota keluarga pihak ayah dan yang lainnya untuk keluarga pihak ibu. Kemudian golongan keempat, ahli waris dari harta yang ditinggalkan. Apabila golongan pertama, kedua, dan ketiga tidak ada, maka warisan jatuh pada ahli waris yang terdekat pada garis. Apabila seluruh ahli waris dari golongan pertama sampai keempat tidak ada, maka seluruh harta warisan jatuh kepada negara. Kemudian bab 6, konsep hukum perikatan. Dalam pengetahuan hukum perdata, perikatan diartikan sebagai hubungan yang terjadi antara 2 orang atau lebih yang terletak dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Kemudian, perikatan adalah suatu bentuk hubungan hukum yang berarti bahwa hubungan tersebut diatur dan diakui oleh hukum. Secara umum, hukum perjanjian mengatur hubungan pihak-pihak dalam perjanjian, akibat-akibat hukumannya, dan menetapkan bila pelaksanaan perjanjian dapat ditentukan secara hukum. Sedangkan menurut subjekti, perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara 2 orang atau 2 pihak, dimanapun pihak satu berhak menurut suatu dari pihak yang lain. Kemudian, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi ketentuan itu. Bab 7, poin prestasi atau keadaan yang tidak berprestasi. Perikatan merupakan salah satu hubungan hukum dalam harta kekayaan antara 2 orang atau lebih, di mana pihak satu berhak atas sesuatu barang dan pihak lain berkewajiban untuk atas suatu barang. Kemudian bab 8, daluarsa. Dalam KUHP Perdata Pasal 1946, daluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh suatu atau membebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Kemudian ada 2 macam daluarsa atau forgery. Yang pertama, acquisitive forgery adalah lampau waktu yang menimbulkan hak syarat adanya kedaluarsa. Ini harus ada itikat baik dari pihak yang menguasai benda tersebut. Kemudian yang kedua, extensive forgery, yaitu waktu lampau yang melenyapkan atau membebaskan terhadap tagihan atau kewajibannya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Aktafi bihadzal kalam. Idza wajadtu minal akhta' arjukum an ta'fa'ani. Wa akhiran wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.